Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Sahabat pecinta bahasa Arab yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di video ini kita akan membahas salah satu materi penting dalam bahasa Arab, khususnya terkait dengan fi'il atau kata kerja, yakni kita akan membahas tentang fi'il thulathi mujarrad dan fi'il thulathi mazid. Materi ini sangat penting teman-teman, karena dengan memahami fi'il thulathi mujarrad dan fi'il thulathi mazid, kita akan lebih mudah mengenal pola kata kerja bahasa Arab, cara membentuknya, serta perbedaan antara keduanya. Sebelum kita masuk ke videonya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Faiz Ali Zuriat, mahasiswa jurusan Sastra Arab Universitas Hasanuddin, dan saat ini menempuh pendidikan di semester 3. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita masuk kepada materi fi'il thulathi. Fi'il thulathi adalah kata kerja yang terdiri dari 3 huruf. Sesuai dengan namanya, thulathiyun, yang berasal dari kata thalath, yang berarti 3. Fi'il thulathi terbagi menjadi 2 teman-teman. Ada yang mujarrad dan ada yang mazid. Fi'il thulathi mujarrad adalah kata kerja yang terdiri dari 3 huruf tanpa ada tambahan huruf yang lainnya. Fi'il thulathi mujarrad terbagi menjadi 6 pola atau wazan. Yang pertama ialah fa'ala yaf'ulu. Contohnya kataba yaktubu, menulis, dan nasara yansuru, menolong. Pola kedua yaitu fa'ala yaf'alu. Contohnya qara'a yaqra'u, membaca, dan fataha yaftahu, membuka. Pola ketiga ialah fa'ala yaf'ilu. Contohnya jalasa yajlisu, duduk, dan hamala yahmilu, membawa. Pola keempat ialah fa'ila yaf'ilu. Fa'ila yaf'ilu. Contohnya hasiba yahsibu, yang berarti menghitung. Pola kelima yaitu fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Contohnya ialah alima ya'lamu, mengetahui. Dan pola terakhir ialah fa'ula yaf'ulu. Fa'ula yaf'ulu. Pola ini, yang terakhir ini, ialah pola yang biasa digunakan untuk kata kerja yang memiliki makna sifat. Contohnya hasuna yahsunu dan karuma yakrumu. Hasuna yahsunu berarti baik, dan karuma yakrumu berarti mulia. Jadi, semua fi'il thulathi mujarrad tidak lari dari 6 pola ini teman-teman. Dan bagaimana cara kita cepat menghafalnya? Kita hanya perlu melihat dari ainul fi'ilnya, huruf harakat yang ada pada huruf ain. Jika ainul fi'ilnya fathah di fi'il madinya, maka ada 3 kemungkinan. Bisa fathah dhamma, fathah, atau fathah kasrah. Kalau ainul fi'ilnya di fi'il madinya itu kasrah, maka kemungkinannya 2. Bisa kasrah atau kasrah fathah. Dan jika ainul fi'ilnya itu dhammah, maka hanya 1 saja polanya, yaitu ainul fi'il berikutnya itu dhammah. Selanjutnya teman-teman, saya berikan contoh di dalam Al-Quran terkait fi'il thulathi mujarrad ini. Yang pertama dalam Al-Baqarah ayat 7, khatamallahu ala qulubihim. Allah menutup hati mereka, hati orang-orang kafir. Di sini ada fi'il thulathi mujarrad teman-teman, yaitu khatama. Khatama berasal dari pola khatama yakhtimu, setimbang dengan pola thulathi mujarrad yang ketiga teman-teman, fa'ala yaf'ilu. Kemudian di contoh yang lain
masih di surah sama, Al-Baqarah ayat 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal tadinya kamu mati. Di dalam kalimat ini juga ada fi'il thulathi mujarrad, yaitu kata takfuruna. Di sini takfuruna berasal dari fi'il kafara yakfuru, yang berarti ingkar atau kafir, setimbang dengan pola thulathi mujarrad yang pertama, yaitu fa'ala yaf'ulu. Selanjutnya kita masuk ke bab fi'il thulathi mazid. Fi'il thulathi mazid adalah kata kerja 3 huruf yang memiliki tambahan huruf, baik itu 1 huruf biharfin, atau 2 huruf biharfaini, atau 3 huruf bithalathati ahrufin. Fi'il thulathi mazid biharfin, kata kerja 3 huruf yang ketambahan 1 huruf, memiliki 3 wazan. Yang pertama, fa'ala yufa''ilu. Fa'ala yufa''ilu, ada tambahan tad'if di ainul fi'ilnya atau tasydid. Contohnya ialah farraha yufarrihu, yang artinya menggembirakan. Yang kedua adalah fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu, ada tambahan 1 huruf, yaitu alif di antara fa dan ain. Contohnya ialah qabala yuqabilu, yang artinya bertemu. Pola ketiga yaitu af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu, ada tambahan di awal, tambahan huruf hamzah. Contohnya ialah adkhala yudkhilu, atau yang artinya memasukkan, dan akhraja yukhriju, artinya mengeluarkan. Selanjutnya kami berikan contoh di dalam Al-Quran, yakni di surah Al-Baqarah lagi, ayat 136. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Di sini ada fi'il thulathi mazid biharfin, yakni unzila. Unzila adalah bentuk fi'il mudhari dari pola anzala yunzilu. Anzala yunzilu, yang berarti menurunkan. Dan ini masuk di pola yang ketiga, yaitu af'ala yuf'ilu. Selanjutnya kita masuk di bab fi'il thulathi mazid biharfaini, yaitu kata kerja 3 huruf yang ketambahan 2 huruf. Fi'il thulathi mazid biharfain terbagi menjadi 5 pola, teman-teman. Yang pertama, infa'ala yanfa'ilu, ada ketambahan 2 huruf di awal, yaitu huruf hamzah dan nun. Infa'ala yanfa'ilu. Contohnya inkasara yankasiru, yang berarti dirusakkan atau dihancurkan. Pola kedua adalah ifta'ala yafta'ilu, ada ketambahan huruf alif di awal dan ta di tengah. Contohnya ijtama'a yajtami'u, yang artinya berkumpul. Pola ketiga yaitu if'alla yaf'allu, ada ketambahan huruf alif di depan dan tasydid atau tad'if di akhir, di huruf lam. Adapun contohnya yaitu ihmarra yahmarru. Ihmarra yahmarru, yang berarti merah, memerah. Selanjutnya pola keempat yaitu tafa'ala yatafa'alu, ada ketambahan 2 huruf, yakni ta di depan dan tad'if di ainul fi'ilnya. Contohnya yaitu takallama yatakallamu, yang berarti berbicara. Dan adapun
pola terakhir yakni tafa'ala yatafa'alu. Tafa'ala yatafa'alu. Ini juga ada ketambahan 2 huruf yakni ta di awal dan alif di tengah. Contohnya yaitu taba'ada yataba'adu yang berarti menjauhi atau menghindari. Adapun kami ambil contoh di dalam Al-Qur'an di surah Al-Infitar ayat 1 sampai 2. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibun tatharat. Yang berarti apabila langit terbelah dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Di 2 ayat ini teman-teman ada fi'il thulathi mazid biharfain yakni infatarat dan intatharat. Fi'il ini berasal dari pola infatara yanfatiru dan intathara yantathiru. Pola ini masuk kepada pola fi'il thulathi mazid biharfaini yakni pola yang pertama, infa'ala yanfa'ilu. Baik, selanjutnya kita masuk di bab terakhir dari fi'il thulathi mazid, yaitu fi'il thulathi mazid bi thalathati ahrufin. Fi'il 3 huruf, dasarnya 3 huruf, tapi memiliki ketambahan 3 huruf atau harfu ziyadah yang melekat padanya. Fi'il thulathi mazid bi thalathati ahrufin terbagi kepada 4 pola, teman-teman. Pola pertama ialah istaf'ala yastaf'ilu. Istaf'ala yastaf'ilu. Di sini ada 3 huruf tambahan di awal, yakni hamzah, sin, dan ta. Istaf'ala. Contohnya istaghfara yastaghfiru, yang artinya memohon ampunan. Pola kedua ialah if'au'ala yaf'au'ilu. If'au'ala yaf'au'ilu. Ada ketambahan 3 huruf juga di sini, yakni hamzah di awal, huruf ain di setelah huruf fa, dan waw sukun. If'au'ala. Contohnya i'shawshaba i'shawshibu, yang artinya tumbuh banyak rumput. Pola ketiga ialah if'awwala yaf'awwilu. If'awwala yaf'awwilu. Di sini juga ada tambahan 3 huruf, yakni hamzah di awal dan huruf waw, 2 huruf waw yang tad'if. Contohnya ijlawwada yajlawwidu, yang berarti berlagak tabah. Dan pola terakhir ialah if'ala yaf'alu. If'ala yaf'alu. Di sini ada ketambahan 3 huruf juga, yakni hamzah di awal, alif di tengah, dan tad'if. Yang tad'if atau tasydid yang melekat di huruf lam. Contohnya ihmaru, yang artinya menjadi merah. Dari keempat wazan ini, teman-teman, hanya pola istaf'ala yastaf'ilu yang paling sering digunakan atau yang paling familiar dalam literatur Arab. Dan 3 pola yang lainnya itu jarang ditemukan, dan tasrifnya juga terlalu sulit. Selanjutnya kami berikan contoh di dalam Al-Quran, yakni yang pertama ada di surah Al-Baqarah ayat 17. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Perumpamaan mereka seperti orang yang menyalakan api. Di kalimat ini ada fi'il thulathi mazid bi thalathati ahrufin, yakni istawqada.
Istauqada berasal dari pola istauqada yastauqidu yang artinya menyalakan. Fiil ini terdapat 3 huruf tambahan di awal, yakni alif, sin, dan ta yang setimbang dengan pola istaf'ala yastaf'ilu. Selanjutnya kita masuk di Al-Baqarah ayat 34. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ia menolaknya dan mereka menyombongkan diri dan ia termasuk golongan kafir. Di ayat ini juga ada fi'il sulasi mazid bi thalathati ahrufin, yakni istakbara yastakbiru. Asal polanya demikian, istakbara yastakbiru, yang berarti menyombongkan diri. Ini juga memiliki ketambahan huruf di awal, yakni alif atau hamzah, sin, dan ta yang setimbang dengan pola istaf'ala yastaf'ilu. Demikian pelajaran kita tentang fi'il sulasi mujarrad dan fi'il sulasi mazid. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.